Chapter kali ini bagi saya pribadi adalah chapter yang paling emosional sepanjang cerita Wano. Aura-auranya mungkin bisa disejajarkan dengan momen saat Shirohige menyuruh semua orang melindungi dan membukakan jalan bagi Luffy agar bisa mencapai tempat eksekusi Ace di manga One Piece chapter 570. Atau saat Nico Robin memohon untuk diselamatkan dari Enies Lobby di chapter 398. Atau saat terakhir kalinya Going Merry berlayar untuk menyelamatkan seluruh anggota topi jerami dari menara keadilan yang mau dimusnahkan dengan Buster Call. Pokoknya chapter ini sebaiknya dibaca saat kalian sedang sendirian, karena besar kemungkinannya kalian bakalan mewek saat membacanya. Nah, setelah Komurasaki dan Denjiro muncul di hadapan semua orang di ending chapter sebelumnya, kali ini giliran para Scabbardmen muncul dari balik asap. Pertama yang muncul adalah pemimpin dari para Scabbards, Kinemon. Selanjutnya secara bergiliran, satu persatu para Scabbards menampakkan diri, mulai dari Kawamatsu, Inuarashi, Raizo, Nekomamushi, dan Okiku. Entah bagaimana ceritanya di chapter ini Kinemon dan Okiku bisa terlihat dalam kondisi yang lumayan baik-baik saja. Padahal di chapter sebelumnya, keduanya masih menjadi beban bagi God Usopp. Bahkan keduanya terlihat masih belum sadarkan diri saat Usopp menyerahkannya kepada Chopper. Namun beberapa waktu kemudian, jeng-jeng, Kinemon sudah bisa pasang aksi dan Okiku sudah bisa tersenyum kembali. Mungkin Eiichiro Oda punya alasan untuk memaksa kedua karakter sekarat tersebut pulih lebih cepat dari seharusnya. Dimana salah satunya mungkin untuk menyesuaikan dengan bunyi ramalannya Kozuki Toki, yang mana di dalam salah satu kalimatnya ada kata 9 bayangan. Jadi, jika kita hitung jumlah orang yang naik di atas punggung naganya Momonosuke, jumlahnya tepat ada 9 orang. Tidak adanya Izo dan Ashura Doji yang posisi 9 bayangannya kemudian digantikan oleh Hiyori dan Shinobu juga memunculkan sebuah pertanyaan besar. Apakah Ashura Doji benar-benar sudah tewas akibat ledakan bom bunuh dirinya Kozuki Oden palsu di manga One Piece chapter 1008? Dan apakah nyawa Izo masih bisa terselamatkan? Karena belum ada adegan yang memperlihatkan seseorang menemukan tubuhnya Izo yang terluka di basement kastil. Namun terlepas daripada itu, kita patut untuk mengapresiasi daya ingat para generasi muda negeri Wano yang masih ingat dengan rupa-rupa para Scabbards meskipun mereka sudah 20 tahunan menghilang dari peradaban. Tapi anehnya, mereka kok tidak mempertanyakan keberadaan Kanjuro dan Ashura Doji yang tidak terlihat ada di antara para Scabbard. Para penduduk Wano justru lebih tertarik untuk mempertanyakan kemana jambul ekor kucingnya Tuan Kyoshiro. Hal ini saya rasa tidak begitu aneh sih, karena faktanya selama beberapa tahun terakhir para penduduk Wano tidak ada yang sadar kalau Shutenmaru adalah Ashura Doji. Jadi Ashura Doji memanglah anggota Nine Red Scabbards yang sudah terlupakan sejak awal. Nah, begitu melihat kemunculan para Scabbards, meskipun mereka masih ragu apakah itu real atau hanya halusinasi, beberapa orang pemuda Wano langsung punya inisiatif untuk menyiarkan kejadian besar tersebut secara live streaming ke segala penjuru negeri. Alhasil, tidak hanya orang-orang yang sedang berkumpul di depan kastil Shogun saja yang bisa melihat detik-detik proklamasi ini. Seluruh penduduk Wano dari semua distrik bisa menyaksikan kejadian bersejarah ini melalui layar tancap di pusat-pusat keramaian kota mereka masing-masing. Kehebohan pun terjadi di mana-mana, tak terkecuali di dalam kastil Onigashima. Tapi untuk yang satu ini, kehebohannya disebabkan oleh hal lain. Yamato yang pada akhirnya bertemu secara langsung dengan seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami terlihat bikin heboh suasana. Pertama, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai anaknya Kaido. Dan yang kedua, karena dia secara tiba-tiba mengatakan akan ikut berlayar bersama dengan kelompok topi jerami. Nami dan Usopp langsung shock seperti biasanya. Franky langsung mengeram dengan vokal R-nya yang panjang. Sanji dan Brook jelas tidak akan menolak aktris pendatang baru. Sementara Nico Robin kelihatannya teringat dengan dirinya yang dulu, makanya dia hanya tertawa senang. Hanya Jinbe yang reaksinya datar saja dan dengan penuh wibawa kemudian bilang, biarkan kapten saja yang memutuskan. Yamato pun setuju dengan usulnya Jinbe tersebut. Sayangnya, kapten kita dan tangan kanannya sedang dalam perawatan intensif sang dokter kapal, Chopper. Sehingga kita belum tahu apakah Yamato akan diterima atau tidak. Tapi bau-baunya sih, tanpa pikir panjang, Luffy akan langsung menerimanya. Persis seperti saat dia menerima Nico Robin dulu. Pertanyaannya sekarang, jika Yamato resmi bergabung, lalu posisi apa yang akan dia tempati? Apakah dia hanya akan menjadi algojo tempur seperti Zoro? Seharusnya sih tidak. Tapi sampai saat ini, kita masih belum tahu bakat istimewa macam apa yang dimiliki oleh Yamato selain bertempur.
Namun yang pasti, bergabungnya Yamato akan membuat kelompok bajak laut topi jerami menjadi semakin ditakuti di lautan. Bergabungnya Yamato mungkin akan dianggap sebagai simbol penyerahan kelompok bajak laut Beast Pirates kepada kelompok topi jerami. Dengan kata lain, seluruh kekuatan Beast Pirates mulai saat ini akan berada di bawah komando Luffy topi jerami. Atau setidaknya begitulah anggapan dunia. Sangar nggak tuh? Dan jika melihat apa yang sudah Luffy lakukan sampai saat ini, besar kemungkinan hal pertama yang akan Luffy perintahkan kepada mereka semua adalah bantulah Momonosuke untuk membangun dan mengembalikan kemakmuran negeri Wano. Tanda-tandanya pun sudah kelihatan jelas saat Yamato menyuruh beberapa kroco yang ingin kabur untuk tidak kemana-mana dulu. Saat Yamato mengomeli para kroco itu, di belakangnya ada Hamlet dan Briscola yang ikut menjadi backing vokal. Nah, melihat Briscola dan Hamlet ikut mendukung Yamato, Usopp jadi penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh Otama kepada para gifters tersebut. Dari sinilah akhirnya rahasia kekuatan Kibidango-nya Otama terungkap. Otama bilang, yang intinya, pengaruh Kibidango terhadap para binatang dan gifters yang memakannya hanya akan bertahan secara efektif selama 1 bulan. Setelah itu, mereka semua akan kembali ke kondisi normal. Namun tidak sedikit dari mereka itu yang memilih untuk tetap jinak kepada Otama meskipun pengaruh Kibidango-nya sudah berakhir. Dari sini saya kemudian berpikir, jika Yamato ikut berlayar bersama kelompok topi jerami, lalu siapa yang akan memimpin para gifters dan remah-remahannya bajak laut Beast Pirates di Wano? Apakah King? Saya kok ragu ya? Saya pikir Otama mungkin akan lebih cocok menjadi ratu baru mereka. Dialah yang akan memimpin para gifters untuk membangun kembali negeri Wano. Dan oleh karena alasan itulah, Otama mungkin akan menolak ketika nanti Luffy mengajaknya untuk ikut berlayar bersama. Nah, di waktu yang bersamaan, terjadi sesuatu yang cukup menakjubkan yang terjadi di dalam siaran langsung layar tancap. Hiyori dan para Scabbards terlihat berlutut memberi jalan bagi seseorang. Seseorang yang berdiri di balik asap pun kemudian mulai berpidato panjang lebar. Mulai adegan inilah air mata saya tanpa sadar mulai menetes seperti bocah cengeng. Nuansa emosionalnya benar-benar dapat banget. Sulit sekali bagi saya untuk menceritakan bagian ini agar kalian bisa membayangkan apa yang saya rasakan saat membacanya. Saya benar-benar merekomendasikan kalian semua untuk membacanya sendiri daripada hanya mendengarkan ocehan saya. Detak jantung kalian pasti akan langsung jedak-jeduk ketika membaca bagian saat Momonosuke mulai menceritakan tentang betapa kagumnya dia dengan kesabaran penduduk Wano yang hidup dalam penjajahan selama 20 tahunan terakhir. Lalu Momonosuke mulai mengabulkan satu persatu harapan yang sudah para penduduk Wano tuliskan di permukaan lampion yang mereka terbangkan. Seperti akses air bersih untuk semua orang, tidak ada lagi pabrik yang membuang limbah sembarangan, menghapus perbudakan, hingga deklarasi kemenangan atas Orochi featuring Kaido yang Momonosuke umumkan sambil mengacungkan katana ke angkasa. Merindingnya benar-benar sangat terasa di sini. Namun itu masih belum semuanya, cuy. Pidato Momonosuke yang sempat terhenti karena Momonosuke bingung harus bicara apa lagi, akhirnya ditutup dengan kata-kata yang terdengar angkuh namun meyakinkan. Momonosuke bilang, mulai saat ini negeri Wano akan dipimpin oleh saya, Kozuki Momonosuke. Di mana di waktu yang bersamaan, kita semua akhirnya bisa melihat seperti apa penampilan Kozuki Momonosuke dewasa from head to toe, yang ternyata karismanya tidak kalah dari Uchiha Madara. Momonosuke benar-benar kelihatan sangat berwibawa dan berkarisma di chapter ini. Apalagi saat dia melangkah menuju gerbang kastil Keshogunan Wano sambil diikuti oleh para Scabbards yang berjalan gagah di belakangnya. Namun di balik semua hal yang sangat emosional di chapter ini, ada satu hal yang masih belum bisa saya terima dengan mentah-mentah. Gimana ceritanya Momonosuke bisa tiba-tiba membawa pedang Ame no Habakiri di tangannya? Bukankah seharusnya pedang keramat tersebut saat ini sedang disimpan di suatu tempat oleh Tenguyama Hitetsu yang seharusnya saat ini masih berada di Flower Capital bersama dengan Otoko? That's the biggest mystery in this chapter. Tapi terlepas daripada itu, manga One Piece chapter 1051 ini saya akui benar-benar chapter penutup perang yang sangat emosional sekali. Saya kasih rating 7 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.